Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Amelia Saputri, nomor absen 4, kelas 10 MMC. Nama saya Nesya Sabdara Dwita, absen 5, kelas 10 MMC. Nama saya Nia Ramadhani, nomor absen 6, kelas 10 MMC. Saya Nurul Iklimah dari absen nomor 8 dari kelas 10 MMC. Nama saya Rizkia Fatlila Salma, absen 19, kelas 10 MMC. Oke guys, dimulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Kebakaran gedung Cyber di Jakarta Selatan pada hari Kamis 2 Desember 2021 diduga akibat korsleting listrik dan menghanguskan ruang server yang terletak di lantai 2. Akibat kebakaran, dua mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran gedung Cyber mengakibatkan 2 korban meninggal. Kebakaran tersebut juga berdampak pada aktivitas dunia maya. Sejumlah aplikasi tiba-tiba tidak bisa terbuka dan mengalami sejumlah malfungsi usai kebakaran gedung tersebut. Setelah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah tersebut ada 1. Bagaimana cara mencegah kebakaran? 2. Bagaimana cara mengatasi kebakaran? 3. Bagaimana kronologi kebakaran? 4. Bagaimana penyebab kebakaran? Dan yang kelima yaitu apa dampak dari kebakaran. Setelah rumusan masalah yaitu ada tujuan. Tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah kebakaran. 2. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi kebakaran. 3. Untuk mengetahui bagaimana kronologi kebakaran. 4. Untuk mengetahui bagaimana penyebab dari kebakaran. Dan yang kelima yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebakaran. Setelah tujuan yaitu manfaatnya. Nah, manfaat tersebut yaitu 1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara mencegah kebakaran. 2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk cara mengatasi kebakaran. 3. Dapat mengetahui bagaimana kronologi kebakaran. 4. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagaimana penyebab kebakaran. Dan yang kelima, dapat menambah pengetahuan dan wawasan dampak dari kebakaran. Dari bab 1 kita lanjut ke bab 2 ya guys, yaitu kajian teori. Kebakaran di gedung Cyber 1, Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dipadamkan. Petugas membutuhkan waktu singkat memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2. Hanya sekitar 30 menit untuk memadamkan api di gedung tersebut. Kebakaran di gedung Cyber 1 diterima sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Proses pendinginan dan penyedotan asap dengan menggunakan alat mirip kipas angin besar yang disebut LUV. Kebakaran tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang tak sadarkan diri. Korban tewas diduga akibat sesak napas. Sebanyak 22 mobil pemadam kebakaran dan 140 personel dikerahkan ke lokasi. Pantauan terkini hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, ratusan petugas Sudin Gulkarmat masih memadati lokasi. Sementara itu, ratusan pekerja gedung Cyber 1 menunggu di halaman gedung. Setelah bab 2 kajian teori yaitu ada bab 3 pembahasan. Detail tanggal, waktu, dan lokasi kejadian. Kejadian kebakaran tersebut terjadi di gedung Cyber 1 di Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada pukul 12.35 waktu Indonesia Barat pada tanggal 2 Desember 2021 pada hari Kamis. Saat terjadinya kebakaran. Saat terjadi kebakaran mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang tak sadarkan diri. Sempat terjebak, 2 orang dievakuasi dari gedung Cyber 1. Sebanyak 22 mobil damkar dan 140 personel dikerahkan ke lokasi. Proses kebakaran berhenti. Proses kebakaran berhenti karena sudah dikerahkan 22 mobil damkar dan 140 personel. Hanya sekitar 30 menit untuk memadamkan api di gedung tersebut. Pasca kebakaran, dampak, kerugian, dan lain-lain. Pasca kebakaran berdampak pada ruang server yang terletak di lantai 2. Dan lantai lain di gedung itu hanya terimbas asap dari api dan juga mengalami kerugian pada aktivitas dunia maya. Sejumlah aplikasi tiba-tiba tidak bisa terbuka dan mengalami sejumlah malfungsi. Aplikasi yang terkena imbas salah satunya yaitu BCA Mobile, Mandiri, dan Bisnet. Penyebab terjadinya kebakaran.
diduga akibat korsleting listrik, dan sumber api diduga dari ruang server yang berada di lantai 2 di gedung Cyber 1. F. Upaya meminimalisir terjadi atau dampak kebakaran. 1. Alat deteksi kebakaran. Hal yang paling umum yang harus ada di setiap gedung adalah alat deteksi kebakaran. 2. Peralatan yang mudah diakses. 3. Pembuangan yang tepat. 4. Melakukan pengecekan. 5. Penyimpanan yang aman. 6. Tindakan pencegahan. Dan yang ketujuh yaitu area khusus merokok. Setelah part 3 pembahasan, yaitu ada part 4 penutup yang isinya kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya yaitu untuk mengetahui cara mencegah, mengatasi, kronologi, penyebab, dan dampak dari kebakaran, serta mempunyai tujuan untuk mengetahui langkah-langkah mengatasi kebakaran dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana mencegah kebakaran. Setelah kesimpulan yaitu ada saran. Menurut pendapat dari diskusi kelompok kami, terjadinya kebakaran di gedung Cyber 1 yang berakibatkan karena korsleting listrik dan jumlah kebakaran 3 orang, yang 1 meninggal dan 2 orang tidak sadarkan diri. Maka perlu dilakukan pencegahan secepatnya dan semaksimal mungkin. Kita juga perlu menerapkan untuk langkah-langkah untuk mengatasi kebakaran di permukiman. Kelompok kami meyakini bahwa dengan adanya pencegahan kebakaran, maka kebakaran di Indonesia akan menurun. Oke guys, itu adalah penjelasan kebakaran, kasus mitigasi bencana kebakaran di gedung Cyber 1 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.